Basuki dari OIKN. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira kita seringkali dihadapkan pada ketidakjelasan. Saya mau mulai dari soal Aceh, Bapak Ibu. Aceh ini persoalan kemanusiaan. Ribuan rakyat kita menderita sampai hari ini masih di tenda-tenda. Tetapi kan penjelasan yang disampaikan pada kita secara resmi seolah-olah sudah oke lah. Tapi saya coba, tolong ditampilkan videonya. Coba. Ini video yang paling tua 6 hari yang lalu. Mana? Ya. Situasi masih kayak begini. Coba yang lain. Dalam siruga bantai mesusun kenan kepetretilam ngan kita angin lam janapi kenan jipot harum dan mangat bayam. Ini supaya jeritan rakyat Aceh sampai ke kita semua di ruangan. Terus Mbak, bisa dibesarin Mbak? Ini kan menanggapi statement Pak Prabowo yang katanya Aceh yang korban banjir sudah tidak lagi tinggal di tenda. Bapak lihat ini Pak, lihat ini Pak, lihat desa kami yang terisolir ini Pak. Adapun hunian sementara Pak hanya 5% Pak, belum bisa kami tempati sama sekali. Pun belum ada atap sama sekali, belum ada kami tempati sama sekali Pak. Bapak jangan terlalu percaya kali sama jajaran Bapak. Jajaran Bapak bilang baik-baik saja, sudah hunian sementara, sudah semuanya. Bapak terlalu Kencangin percaya, suaranya, Pak. Mbak. Bapak dengarkan keluhan kami, masyarakat ini, masyarakat yang rendah seperti kami ini, Pak. Bapak lihat sendiri, Pak. Bapak lihat menderitanya kami selama ini, Pak. Kedinginan, kepanasan kami di sini, Pak. Bapak dengarkan keluhan kami. Jangan lanjut. percaya dengan jajaran Bapak itu pun semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu 21 Maret 2026. Tepatnya Hari Raya Idul Fitri, hari pertama. Ya, masyarakat semuanya sedang bahagia bersama keluarganya. Tetapi malam ini kami kecewa bahwasannya tenda masyarakat dibongkar oleh pihak BNPB. Kami minta kepada siapapun yang bertanggung jawab, jangan kalian bongkar sebelum huntara selesai kalian bangun. Ya, kita hari raya pertama ini. Pak Bupati, mohon Pak, Bapak turun ke kampus Gajah ini. Ya, rakyat Bapak hari ini dilaga. Supaya nyampe ke kita kayak apa suasana sebenarnya di sana. Pak Tito saya kira tahu persis lah situasi di sana, Pak. Kami memahami bahwa tidak mudah memperbaiki keadaan itu seolah-olah membalik telapak tangan. Daerah yang begitu hancur langsung bisa recovery dalam waktu 2-3 bulan. Yang kita sesalkan adalah tidak sampai kepada presiden situasi yang sebenarnya, sepenuh-penuhnya, seterang-terangnya. Ini yang perlu kita permasalahkan, Pak. Bahwa itu kerja keras, kita menghargai semua pihak yang sudah bekerja di sana dengan lelah, kita hargai. Tetapi kita tidak bisa membiarkan rakyat kita terus-menerus berlama-lama dengan keadaan seperti itu. Kami ingin tanya ke Pak Tito, mungkin sebagai Ketua Satgas sekalian Menteri Dalam Negeri juga. Sudah punyakah kita blueprint? Grand skenario bagaimana sih tahapan-tahapan perbaikan Aceh itu, Pak? Supaya relnya jelas, Pak. Jadi kita tidak bicara anggaran ada sekian baru dikerjain, enggak. Kita mau planningnya kayak apa? Yang paling penting di sana, Pak, kalau menurut saya, warga bisa tahan di tenda, Pak, kalau mereka punya penghasilan, Pak. Kalau enggak, bayangkan stresnya orang tua, Pak. Kalau anaknya minta sesuatu nggak bisa kasih apa-apa, Pak. Ini masalah psikologi ke depan, masalah kejiwaan,
tumbuh kembang anak-anak Aceh, Pak. Bagaimana grand skenario negara ini mengurus Aceh dan Sumatera Utara sama Sumatera Barat itu? Kita pengen, Pak, pertemuan berikutnya tolong di-share. Supaya itu juga sampai kepada masyarakat Aceh. Supaya benar-benar kita mengerahkan daya upaya untuk memperbaiki situasi di sana, Pak. Kami, Pak, terus terang Aceh bukan daerah basis PDI Perjuangan, Pak. Bukan. Ini masalah kemanusiaan. Ini problem besar kalau menurut saya. Ladang mereka, sawah mereka, kebun mereka habis, warung mereka habis. Lalu mereka mendapat penghasilan dari mana? Jaduk. Bisa apa jaduk? Coba bayangkan kita semua yang ada di sini hidup seperti mereka di sana. Kayak apa sih? Nah, ini kami berharap, Pak, dari Komisi 2 agar kami disampaikan melalui kami, saudara-saudara kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara, di Aceh, tahu bahwa ada tahapan-tahapan yang akan dilalui untuk sampai ke sana, Pak. Ini kan harus ada. Gak bisa hanya dengan ketersediaan anggaran. Saya bingung kalau berangkat dari ketersediaan anggaran, Pak. Berapa puluh triliun kita perlukan, ratus triliun untuk infrastruktur, untuk perumahan. Saya malah pribadi, Pak, berharap kalau kita WFH itu anak-anak sekolah, Pak. Anggaran MBG itu dikasih 1 minggu aja buat pembangunan daerah yang terkena bencana. Udah sangat membantu, Pak. Sekaligus membantu negara yang sekarang potensi kekurangan BBM itu luar biasa. Tapi mungkin yang MBG-nya nggak mau kasih. Tapi kalau kita nggak sama-sama bertepo seliro terhadap penderitaan saudara-saudara kita di 3 provinsi itu, lalu siapa lagi? Ini saya harap, Pak, tolong dibawa ke ratas, Pak. Disampaikan pada Pak Presiden secara terbuka, Pak. Kami berharap pada Bapak. Nggak mungkin berharap pada BNPB atau apalagi itu, Menteri PU. Ya, karena semua berangkat dari keterbatasan, bukan dari kebutuhan. Tolong kita berangkat dari sana karena ini soal kemanusiaan, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua,